Coba sadari itu. Bukan pada ungkat-ungkat dan doang. Tadi semua. Kalaupun mau sholat silakan. Tapi siapa yang bergerak sholat? Tadi. Nggak ada bedanya sholat dengan ngarit sebetulnya. Kalau kamu sadar. Sesungguhnya yang intinya bagi Tuhan itu siapa yang menggerakkan muhariknya. Bukan tentang judulnya. Tadi semua. Ya. Inilah ini manusia mengatakan, oh ini ibadah, ini bukan ibadah. Pada saat tiba situ, di kantor madog, maling. Tadi kamu bedakan. Tadi semua, ya. Di rumah sebagai kiai, pondok pesantren, begitu ke kantor Menteri Agama, di badog pula tuh jatah haji. Tadi. Nah inilah. Karena sekarang manusia berpirok antara Tuhan. Begitu disebutkan menyatu, wah, gak ada manunggaling. Kejawen. Saya lebih respect dengan kejawen dan Sunawiwitan. Jelas dia merasakan kehadiran Tuhan daripada sekarang orang Islam tiap hari ungkat-ungkat dan tapi nggak merasakan kehadiran Allah justru. Sholat sedikit rasa mulia, sholat sedikit rasa soleh, boga ilmu dikit ustad, punya ilmu dikit kiai, dari semua. Mulailah berperan dan jago mangan pakai judul kiai itu. Nah, ini yang terjadi hari ini. Dan semua. Tadi semua. Saya gedek menyaksikannya hari ini. Kalau nggak dibenarkan hari ini, kapan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah pada kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah pada sore hari ini ya agak sedikit terlambat. Biasanya Abah live jam 4 ya. Tapi tanpa mengurangi keberkahan, kita mengisi adalah hal yang paling afdol yang dilakukan adalah tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin, adalah bertafakur karena hidup ini tentang tawajuh, adalah tafakur, tazakur untuk penghujungnya kita tawakul ya kepada Allah. Maka marilah kita sempurnakan perjalanan pemahaman kita tentang hubungan kita dengan Tuhan, sahabat. Supaya kita adalah jangan pirok ya sahabat. Jangan merasa hidup sendiri, merasa wujud sendiri, merasa melihat sendiri. Inilah yang terjadi hari ini. Banyak manusia tidak kenal, melakukan menyembah Tuhan kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Bahkan dia menyembah Tuhan dan Tuhan yang tidak dia saksikan, yang tidak dia lihat. Padahal sahabat, sesungguhnya adalah para sahabat yang mulia, berkata Abu Bakar, berkata Umar, Utsman, Ali. Mereka semua selalu berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Aku tidak beribadah kepada Tuhan yang tidak kulihat dan tidak kusaksikan. Ya. Maka disinilah sesungguhnya sahabat yang harus, bagaimana murid-murid baginda Nabi adalah mereka berkata demikian. Bahkan kata Abu Bakar, aku melihat Allah sebelum melihat makhluk. Dan kemudian Umar berkata, aku melihat Allah bersamaan melihat makhluk. Tuh, coba lihat. Dan kemudian kata Ali adalah aku melihat Allah adalah setelah aku melihat makhluk ya.
Maka dalam hikmah yang kemarin adalah kita sudah kita bahas ya di dalam hikmah yang ke-14 sebetulnya. Bagaimana atau Syatoilah menyampaikan al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Seluruhnya adalah kegelapan, semuanya adalah kematian, tadi semua adalah. Kemudian paman ro'a, barang siapa yang melihat, berarti kan melihat Allah. Paman ro'al kauna, kawan semua. Walam yashhadu fihi, kemudian tapi tidak menyaksikan Allah pada alam tadi semua. Nah, kita ini alam, kata Abah kemarin sudah dibahas di hikmah 14. Apapun yang kita lihat ini adalah alam tadi semua. Tetapi alam ini adalah yang harus dipahami adalah bagaimana. Kata Abah, apalagi kita manusia adalah tajalliyat, tanajjulat, ta'ayyunat. Maka disinilah sesungguhnya tidak mungkin berpisah antara Allah, antara khalik dan makhluk. Tidak mungkin berpisah antara abid wal ma'bud. Tidak mungkin berpisah antara rozik wal marzuk. Tadi semua ya. Nah disinilah sesungguhnya hari ini sahabat manusia kehilangan Tuhan. Maka dia adalah hidup kelimpungan. Dia hidup bermasalah. Tadi semua beribadah. Tidak ada dampak. Ekonomi murat marit. Keyakinan hilang. Tadi semua kebahagiaan pun hilang ya. Seolah-olah ibadah tidak ada daya dan gunanya. Dan dari seolah-olah begitu. Karena tadi sesungguhnya karena manusia tidak mengerti antara hubungan antara dia dan Tuhannya. Yang mana Tuhannya sudah mengatakan bahwa Fa inni qarib tadi semua. Dalam Al-Quran mengatakan kata Allah bahwa sesungguhnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku maha dekat. Sedekat apa Allah menjelaskan wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada leher dan lehernya. Saking dekatnya itu kata Allah, aku lebih dekat padamu daripada kamu kepada kamu. Tuh bayangkan. Berarti yang tidak disadari oleh kita manusia adalah kehadiran Allah pada diri. Kenapa? Karena tadi Abah sudah bahas banyak karena kita telah merampok hak wujud Allah menjadi wujud kita. Kita telah merampok hak hidup Allah menjadi hidup kita. Kita telah merampok semua. Tadi kita bahkan tidak mengerti makna a'yan kharziyah Adam pada tubuh ini. Sebetulnya Adam adalah boleh ditulis ain dal mim. Adam adalah tidak ada. Makanya Adam dari semua adalah sesungguhnya adalah tidak ada. Artinya Adam lawannya wujud. Allah itu ada. Sesungguhnya yang ada hanya yang ada. Sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Kata tidak ada sebetulnya ada karena ada istilah ada. Kata tidak ada sebetulnya tidak ada dari semuanya. Yang ada itu hanya yang ada, yang sudah ada sebelum ada kata istilah ada. Tadi semua ya. Nah disinilah kita harus mengerti antara kata ada dan tidak ada. Tidak ada itu tidak ada. Yang ada itu hanya yang ada. Itulah kenapa Allah itu wujud. Nah disinilah kalian harus memahami tentang sifat Allah yang 20. Bagaimana Allah itu wujud Allah itu. Tadi semua. Dan bagaimana hubungannya dengan makhluknya. Sehingga al-alamu mir'atu al-haq. Semua alam ini cermin. Bahkan kenapa disebut cermin? Karena bayangan. Maka itulah kenapa wayang itu disebut wayang. Karena memang wayang itu adalah merupakan sesuatu adalah pengajaran kepada kita. Sesungguhnya kehidupan manusia seperti wayang. Tetapi nggak mutlak seperti wayang. Kalau wayang kan mutlak di tangan dalang. Manusia apalagi lebih dekat daripada itu. Kalau wayang dan dalang itu berpisah. Dalang itu menciptakan wayang, dalangnya berpisah. Tetapi walaupun begitu, dalam kisah wayang itu diajarkan wahdaniyat fil af'al. Sama seperti kehidupan ini. Wahdaniyat fil af'al. Hanya satu af'al Allah. Sama dengan wayang. Mau yang peran baik, peran buruk, perang lucu, perang apapun. Perang menang, perang kalah, perang tinggi, perang rendah, perang dari surga, perang neraka. Semuanya mutlak di tangan dalang. Tadi semua ya. Ini pelajarannya. Maka sesuai dengan pengajaran-pengajaran dalam ilmu tauhid. Sahabat dalam Tijan, Kifayatul Awam, dan Sokil Barohin, dan lain sebagainya kitab tauhid. Sesungguhnya diajarkan kepada kita wahdaniyat fil af'al. Satu af'al. Maka tidak boleh kita bagi orang yang sudah belajar tauhid, wahada yuwahidu tauhidan.
Maka pandanglah segala makhluk di dunia ini hanya satu af'al. Maka pada saat engkau membenci ada af'al makhluk yang kau anggap bukan af'al Allah, maka benjollah imanmu itu. Kau benci dengan af'al agama lain misalnya, dan kau tidak mampu melihat Allah pada perbuatannya, itu adalah merupakan gagal. Maka hari ini manusia entah ngikutin siapa. Allah sudah mengajarkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Tapi manusia sekarang malah disibukkan adalah berbantah-bantahan masalah fikih. Berbantah-bantahan masalah adalah budaya yang dibuat oleh satu negara. Tadi semua. Tapi lupa pada pengajaran yang utama dari Allah. Tadi semua. Sampai Nabi sendiri mengatakan utlubul ilma. Ilma itu adalah mufrad. Yang harus dicari adalah ilmu yang pertama itu. Bukan utlubul ulum. Tapi yang tauhid tadi. Karena ilmu yang sebenarnya ilmu, fikih kayak apapun nggak ada kalau nggak ada tauhid. Tadi semua ya. Dari mana fikih kalau nggak ada tauhid? Mau disandarkan di mana caramu itu? Kifayatul ahyar, kifayatul awam, kifayatul ahyar, takrib, fatul mu'in, fatul wahab, bajuri, fikih, safinah, ianatul talibin dan lain sebagainya kita fikih. Kalau nggak ada tauhid. Dan disinilah manusia sekarang kehilangan tauhid. Bahkan Abah menyaksikan justru di negara-negara mereka lebih bertauhid, merasakan kehadiran Tuhan walaupun tidak pernah nyebut-nyebut nama Tuhan, merasakan kehadiran Rasulullah walaupun tidak menyebut nama Muhammad. Tapi kita tiap hari menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi kehadiran Rasulullah tidak disadari. Padahal kamu kalau mengerti pada saat Allah berfirman Allahu nurus samawati wal ar, itu sudah mengatakan Allahu nur, Allah itulah nur. Tapi Allah nur itu tajalli pada Muhammad. Allah itu kapas, tajalli pada benang. Jangan cari lagi kapas. Mana? Udah pada Muhammad itu. Udah pada benang itu. Apalagi pada saatnya benang sudah jadi kain. Kain sudah jadi baju. Berarti yang Allah tadi mana? Tuh pada baju. Bersama Muhammad. Tadi. Allahu manis. Udah tajalli menjadi gula. Mana sekarang manis dan gula? Tuh ada pada kopiko. Tuh ada pada kopiko. Ada pada apa namanya? Apa permen-permen itu mereknya Sugus. Semua. Ada pada Adam. Nah disinilah. Karena kalian nggak ngerti. Hulullah, itihadah, wadatul wujud lah. Nah, inilah akibat akhirnya kamu. Karena kamu tidak mengerti tauhid. Akhirnya menuduh orang hulul, itihad, wadatul wujud. Manunggaling kaulah gusti. Ya memang kalau bukan manunggaling apalagi namanya. Wong kita ini disebutkan juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi. Ibadah itu abadah. Ya'budu ibadatan. Apa? Si wayang mengabdi pada dalang. Cuma karena otak-otak orang-orang yang nggak paham tauhid ini, hulul, itihad, berwujud. Allah itu di langit. Ya udah, ini wayang-wayang yang koplok. Wayang-wayang yang tidak sadar, hidup yang dihidupkan, wujud yang diwujudkan. Inilah akhirnya kamu menderita, belangsak, miskin. Karena sifat Allah Al-Ghani Ar-Razzaq tidak hadir pada dirimu. Tadi semua. Kau hanya berandai-andai saja dalam beragama. Nah inilah yang harus kita luruskan kembali hari ini. Wahada yuwahidu tauhidan. Sesungguhnya kita tidak ada. Maka disebut Adam. Maka dibagilah menurut tauhid manusia ayan horazia. Cangkangnya sebut si Adam. Si Kopiko. Si Kopiko itu tidak punya manis. Si Kopiko itu nggak punya. Yang punya manis itu adalah adanya gula dan adanya manis di dalamnya. Sebenarnya Kopiko itu nggak ada kalau nggak ada gula dan manis. Gitu loh. Sebenarnya Adam itu nggak ada kalau nggak ada Muhammad dan Allah. Sebenarnya baju itu nggak ada kalau nggak ada benang dan kapas. Tuh sadari. Inilah hari ini kehilangan manusia Tuhan. Sibuk aja one day one juj. Sibuk aja terawihnya sampai subuh. Tapi nggak merasakan kehadiran Tuhan. Tadi semua. Tuh negeri yang nggak terawih makmur. Tadi semua ya. Maaf ya. Kalau nggak dibetrik kayak begini Islam ini nggak ada kesadaran. Nggak ada maju-maju. Masih hayal saja agamanya itu. Karena hilang kesadaran. Sholatnya mabuk. Terawihnya mabuk ya. Inilah mari kita bahas hari ini. Ini ulama sudah membahas ulama kita. Dua ulama hebat di dunia ini. Syekh Abdul Qadir dan Syekh Athaillah. Apa gabungan Sirul Asrar dan Al-Hikam. Terus kenapa itu muncul yang sekarang? Itulah. Karena penafsiran mereka-mereka yang bodoh tauhid. Tadi semua. Dunia ini adalah hanyalah perwujudan Tuhan. Dan sami, baju ini perwujudan kapas. Jangan cari lagi Tuhan. Mana? Sudah ada tuh pada baju. Tadi mana kapas tuh di softtek? Mana kapas tuh di jaket?
Mana kapas itu dicana kolor? Sama saja sebetulnya. Mana Allah? Tuh. Pada manusia, pada anjing, pada orang, pada babi, pada semuanya. Pada segala yang maujud. Karena la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Nah ini ya. Jangan ikutin orang-orang yang selalu ittihad hulullah dan lagi wilayatul wujud dah tadi semua. Tidak ada. Takutlah kupurlah murtadlah apa semua. Itu pegang Junun Al-Misri. Kata Junun Al-Misri, aku lebih baik kupur murtad dalam aku merasakan kehadiran Tuhan daripada tidak pernah aku merasakan kehadiran Tuhan. Dan kemudian para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, mereka berkata, kata Abu Bakar, aku melihat Allah sebelum melihat makhluk. Tuh, hebatnya Abu Bakar. Kemudian kata Umar, aku melihat Allah bersamaan melihat makhluk. Gitu. Aku melihat Allah, kata Ali dan Utsman, setelah aku melihat makhluk. Maka di hikmah ini ada al-kaunu kullu zulmatun. Nah inilah orang-orang yang merasa pirok pada Allah, merasa mulia, sok suci, merasa ibadah, merasa ahli ilmu. Padahal ilmu itu ilmu Allah, wujudmu wujud Allah. Inilah kerusakan yang sudah dirusak oleh Zionis. Orang Islam lewat orang-orang tertentu yang kelompok-kelompok tertentu tadi. Yang selalu mengadakan Allah di langit. Tadi semua. Ya. Kalau Allah di langit, modar lu. Tadi, kalau lu berpisah dengan Allah. Kalau kapas ini tidak ada, nggak ada baju ini. Ingat itu. Tadi semua. Kalau kayu itu nggak ada, ya asbak kayu juga nggak ada. Tadi, maka hikmah yang ke-16 ini akan begitu jelas dari satu ilah menggambarkan bahwa manusia itu makhluk ini tanajjulat tajalliyat adalah bahkan tadi semua ta'ayyunat, penampakan semuanya. Bayangan, maka itu bicara nur. Maka seluruh nur itu bayangan. Nah itu hati-hati juga memahaminya. Bayangan, pantulan. Tuh. Tapi pantulan itu semua adalah sifat. Tapi kata Allah, al-insanu syiri, wasyiri sifati, wasifat. Pantulan juga sama. Sifat itu ya zat, zat itu ya sifat. Nah ini harus dipahami. Karena nanti akibatnya sholat nggak berdampak. Puasa nggak berdampak. Dzikir nggak berdampak. Sholat nggak ada husuknya. Sholat nggak ada indahnya. Sholat nggak ada nikmatnya. Karena bagaimana mesti nikmat sholat? Bahasanya juga ada nikmat sebenarnya. Siapa yang menikmati sholat? Dia yang sholat. Kamu itu hanya kebawa nikmat. Dan makna sholat juga harus diluaskan maknanya. Mana haji diluaskan maknanya. Innallaha wasi'un alim. Allah itu luas ilmunya. Luaskan. Tapi yang lebih penting adalah justru bukan ungked-ungkedannya itu. Makanya kalau hanya sebatas ungked-ungkedan tapi tidak merasakan kehadiran Allah, Jack Ma lebih bagus. Jack Ma sambil dia main tai chi begitu. Look me. Who is dia bilang, siapa yang menggerakkan saya ini? Ini bukan saya ini. This not me. I cannot moving. I cannot alive. Saya nggak bisa hidup tanpa wujud Tuhan. Saya nggak ada karena wujud, kalau nggak ada wujud Tuhan. Saya nggak hidup kalau bukan hidup Tuhan. Saya tidak berbuat kalau tidak berbuatnya Tuhan. Tuh coba. Kamu ngaku ustadz kiai yang sholat kamu, puasa kamu, yang dikir kamu. Merasa soleh aja. Coba ini ngaconya luar biasa. Akhirnya merasa mulia. Merasa ahli surga. Tapi kenyataan. Kenyataan sebaliknya Mas Budi. Ahli neraka. Sedang di neraka. Tadi semua hari ini. Belangsak ilmunya. Belangsak hartanya. Belangsak kebahagiaannya. Belangsak rasanya. Menderita. Cuma pura-pura saja. Jadilah munafik. Tadi semua. Ya. Muncullah dalil. Wah biarkan saya menderita di dunia. Yang penting disono. Ya. Irisan maku pinggua lu. Disono lu akan 1000 kali kecewa. Allah sudah mengatakan. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Lu di sini nggak bahagia. Disono lebih celaka lagi. Wong surga Tuhan sudah dinyalakan. Wakulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Inilah surga fisik. Makanya Tuhan Syekh Qadir sudah menjelaskan tentang banyak tentang tadi semua fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khasyun farujul insanul amila wa tanihi wa huwa darajat bisababi amali ilmi syariati wa tariqati wal ma'rifati kama qala al hikmatul jami'atu ma'rifatul haqqi ida amila bilariyain wala sum'atin. Dikatakan an-darajati ala salasi tabaqatin
Fal awwalu al jannatu fi alamil mulki. Manusia itu dibagi dua, dohir dan batin. Ada bagian yang khusus, ada bagian yang umum. Fal jismaniyun insanun am, yang jisim adalah insan yang umum. Waruhaniyun insanun khusun, yang ruh insan yang khusus. Paruju'u, kembalinya al insanul am ila watonihi wa huwa darajat. Kembalinya adalah insan yang umum adalah surga. Jadi ngomong surga itu untuk jasadmu. Maka dibagilah surga itu, dikatakan tadi semua adalah dikatakan an-darajat ala salah satu bakotin, yang disebut surga ada 3 tingkatan. Al awwalu al jannatu fi alamil mulki wa huwa jannatul mawana. Pertama jannatul mulki, ini dunia ini ada alam mulki. Surga yang ada bidadarinya, yang ada tadi semua bidadari itu hurun in. Surga yang bisa kamu lihat pemandangannya Bali, Eropa, London dan semuanya. Tadi semua surga yang ada tadi semua mallnya, surga yang ada stroberinya, surga yang ada susunya, surga yang ada sosis, kata Mas Baim. Tadi semua. Mau nyari mana Pak bi ayyi ala rabbika tukadziban. Tadi semua. Dan Allah sudah mengatakan, kamu menolak surga ini, maka kamu tidak akan mendapatkan bagian dari tempat ini. Nah, inilah orang Islam sekarang ditipu karena adanya surga di seberang sana. Padahal ulama sudah mengatakan, karena kamu tidak mengerti mana akhirat dan mana dunia. Inilah yang katakan tadi, katakan fal awwalu al jannatu fi alamil mulki, jannah surga di alam al mulki, di alam jasad. Dikatakan ada wahiyah jannatul ma'usud, jannatul ma'wa, yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, surga dipan-dipan dari emas, bidadari yang cantik tuh. Banyak wanita, mau yang pesek, mau yang mancung, mau yang bahenol, mau yang genut, mau yang pengen, yang apa kamu bisa pilih hari ini. Mau lokasi mana yang kamu datangkan, mobil yang mana yang kamu mau taiki hari ini, dari semua. Ya, ini ulama 450 Hijriah udah bicara begitu. Wasalisu al jannatu fi alamil jabarut, tadi semua. Wahiyya jannatul, maka dikatakan wasalisu, wasani ada yang kedua, ada al jannatu fi alamil malakut, wahiyya jannatun naim, surga pada hatimu pada saat engkau sudah merasakan ketenangan. Rumahmu baiti jannati, istrimu menjadi bidadari, rumahmu taman, kursimu sudah jadi hurun in, mobilmu Alphard yang jadi hurun in, indah di matamu, senang hatimu, dudukmu nyaman, dudukmu senang, berjalan kemanapun engkau, datang ATM berjajar di mana kau bisa masukin, semua bisa masuk. Mall yang mana kau bisa masukin, apa yang kau beli, senang kan hatimu. Maka masuklah kedua yang disebutkan dengan al jannatu wasani al jannatu fi alamil malakut wahiyya jannatun naim, pada hatimu pada saat semua tubuhmu jannatul ma'wa sudah kau penuhi kesenangan tadi semua. Ini gimana? Tahajudnya banyak, duhanya banyak, di luar ketrok ada debt collector yang nagih. Bagaimana ada kenyamanan hidupmu? Karena engkau salah konsep. Wahai orang Islam, hai bangun dari tidurmu. Karena Nabi berkata, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Hai bangun tidur, bangun tidur. Berhentilah mabok. Salat juga kalau mabok nggak sah, tadi semua. Makanya wala taqrabus salat wa antum sukaro. Mabok salatnya semua. Tadi. Coba aja contoh-contoh mabok, contoh mabok. Salat tarawih sampai subuh, bacaannya Al-Qur'an sampai 1 khotaman. Tetapi nggak ba'da isya, itu kekoplokan. Kamu baca 1 Quran, sholat taraweh, diniatkan sholat sunat taraweh. Bacaannya panjang tapi nggak ba'da isya. Ba'da isya itu lebih besar pahalanya daripada sholat tarawehmu dengan bacaan Quran sampai subuh. Tapi ba'da isya itu sunat. Sholat isyanya lebih hebat lagi, dahsyat lagi. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat dari sholat. Ma'rifat pada Allah. Sampai tafakurnya, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat tentang Allah, tentang aku, kata Allah, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun tuh. Jadi kita ini harus cerdas tadi semua, ya. Maka di sini dijelaskan, maka di dalam hikmah ini adalah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama narahu duhurul haqqi fihi. Paman ra'al kauna walam yashhadhu. Maka sesungguhnya sang hak, maka alam ini seluruhnya adalah mati alias tidak ada. Adam tidak ada. Maka kita disebut si Adam. Atau boleh juga ditulis pakai alif dalmim. Alif dalmim Allah di dalam Muhammad. Allah laisa pada Muhammad. Artinya apa? Kapas laisa pada benang. Manis laisa pada gula. Begitu. Tapi kemudian setelah jadi kopiko, laisa pada kopiko. Allah Muhammad laisa pada Adam. Allah Muhammad laisa pada kamu.
Nah, bagaimana sifat dia kalau kamu nggak begitu? Allah akan menghadirkan sifat Allah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fatah. Akhirnya muncullah yang bukan sifat Allah, miskin, balangsak, punya masalah, kudisan, penyakitan, tadi semua, korengan, hatinya bencian, dengkian, dendaman, penyakit dohirnya belangsak, nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, inilah. Akhirnya muncul yang bukan sifat Allah, benci, dengki, dendam. Coba kamu bangun dengan tauhid. Karena kamu kalau sudah bangun tauhid, syuhudul kasroh fil wahdah, sudah memandang, karena semuanya tajalliyat, tanajjulat, ta'ayyunat. Kamu tidak akan lagi membenci apapun di dunia ini. Itulah alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Maka engkau akan selalu bertasbih, bertasbih. Sebagaimana alam ini bertasbih. Sabbaha ma fis samawati wal ard, yusabbihu ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Semua ya. Tidak ada lagi yang kamu hina. Bereslah kamu. Itulah kata Jaunid, kata Jain apa namanya? Kata seorang Jalaluddin Rumi. Aku bukan Islam, aku bukan Kristen, aku bukan Hindu, aku bukan Buddha, aku bukan Majusi. Pada saat engkau sudah tauhid. Wahadah yuwahidu tauhidan. Dari semua. Ya. Maka udahlah syuhdul kasroh fil wahdah. Kau melihat apapun, bentuk apapun, agama apapun, suku apapun. Nampaklah Allah lebih nyata dari segala apapun syai'in. Dan tadi kata Syekh Athaillah, kullu syai'in, ada al-kaunu kullu zulmatun, wa inna al-kaun, kaun semuanya. Boleh disebut makhluk, boleh disebut kaun, boleh disebut sesuatu, boleh disebut alam, sama. Tetapi semuanya itu ada hanya tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulat. Tidak ada baju kecuali dari kapas. Maka kamu harus mengerti, syariatnya baju, tarekatnya adalah tadi syariatnya baju. Af'al, tadi apa berarti baju itu af'al si kapas. Kemudian torikotnya adalah hati alias kain. Berarti kain itu adalah apa? Torikot. Dari semua torikotnya si kapas. Kalau baju af'alnya si kapas, syariat namanya. Tapi kalau kain adalah merupakan torikotnya si kapas, torikot namanya. Tapi kalau seandainya benang itu hakikat. Itu adalah merupakan apa? Sifatnya si kapas. Benang. Tadi. Adapun kapas. Mana? Nah itu si jat. Mana? Lebur pada benang. Benang lebur pada kain. Kain lebur pada baju. Tuh. Akhirnya sama setiap makhluk itu. Jat, sifat, asma, af'al, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sehingga kau memandang kemanapun. Lihat anjing pun jat, sifat, asma, af'al. Lihat babi pun jat, sifat, asma, af'al. Apapun. Syuhudul kasroh fil wahdah. Kau saksikan Allah pada segala apa yang kau lihat mata. Maka disitulah kau akan mulai menyatu dengan dia. Dia hanya akan hadir padamu kalau kamu sudah mengakuinya. Makanya raditu billahi robba wabil islam. Gimana kamu benci ini, benci agama ini. Itulah yang Allah ceritakan tentang Ayub. Ayub itu kamu pada saat kamu masih punya penyakit kulit. Masih korengan, kudas, kurap, semua gatal ini. Lihat Hindu gatal, melihat Buddha gatal, lihat Kristen gatal, lihat Yahudi gatal. Nah, inilah tentang Ayub. Adapun Yakub ada orang buta mata hatimu, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasmauna biha. Itu tentang. Kemudian juga bicara Yusuf. Yusuf itu adalah kita pada saat masih terpenjara dengan jasad. Inilah penjara Yusuf yang menutup. Siapa Yusuf? Ya jiwa kita yang tidak mampu keluar tadi semua. Ya. Dan demikian pula ada tentang Musa. Mana Fir'aun? Ya tubuhnya itu. Siapa Musa? Ya kita. Sahabat, inilah yang harus dipahami. Maka kenapa kisah Nabi itu bebas di Muharram? Itu semuanya harus bebas di Muharram. Kalau udah begitu kamu udah flying. Kamu akan ngerti arti sholat, arti zakat, arti syahadat, arti puasa, arti haji. Nanti tidak hanya jadi tinggal nikmat saja kamu itu. Sahabat. Ya. Maka di hikmah ini bagaimana dikatakan walam yashhadu fihi au indahu au qablahu ba'dahu. Karena semua alam ini pada dasarnya ada tidak ada, maka kita harus mampu melihat ini semua sebagai perwujudan Allah. La maujuda illallah, maka dikatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Itu ngomong af'al, itu ngomongin si baju, fi'ilnya si kapas, begitu. La ilaha illallah, tidak ada baju tadi, la maujuda illallah kecuali af'al si kapas, begitu teteh. La ilaha illallah, la maksuda illallah.
La ilaha illallah, tiada yang ada di ini baju kecuali si kain. Itulah menunjukkan asma si kapas, begitu. La ilaha illallah matluba ilallah, itu hakikat. Tidak ada baju ini kecuali dari benang. Itu berarti tadi semua la ilaha illallah maujuda ilallah, sebenarnya baju ini af'al si kapas pada bajunya, asma si kapas pada kainnya, sifat si kapas pada benangnya, dan zat si kapas adalah pada benangnya. Balik kepada kapas, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah innalillah, asalnya kamu kapas, kembalikan pada kapas. Tuh, begitu tauhid. Baru sifat Allah Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq datang padamu. Karena kamu sudah kembalikan hak. Ini merasa wujud, merasa jadi ulama, merasa jadi gus, merasa jadi kiai, petantang petenteng. Maka inilah abadi Ramadan ini mengajak, ayo kembalikan semua milik Allah pada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un. Nah, si baju ini ngomong, la hayyun, tidak ada hidupku kecuali hidup si kapas. La ilmun, tidak ada ilmu kecuali ilmu si kapas. La mawjud, dan la ilmu, la sami', tidak ada pendengaran kecuali pendengaran si kapas. La mutakalimun, tidak ada kalamku kata si baju ini kecuali kalam si kapas, gitu loh. Sama aja katakanlah ini, apa namanya, pada kita. Tadi semua kita ini sama tadi semua. Jadi begitu jelas tauhid itu tadi semua. Karena tadi sekelompok kampret yang tadi semua menakut-nakuti, hululah itihad wadatul wujud lah. Tadi semua tanggung jawab bahasa itu tuh. Kalau kamu ingin belajarnya, jangan takut, Tuhan itu maha baik. Satu detik saya maka dia berkata, siapa hambaku berjalan kepadaku sambil berjalan, aku menyambutnya berlari. Barang siapa hambaku datang kepadaku sejengkal, aku menyambutnya sehasta. Siapa hambaku datang kepadaku meminta adalah selembar daun, aku berikan adalah hutan belantara. Kalau hambaku datang meminta setes air, aku berikan samudra. Tuh. Ini takut-takut, jangan belajar tauhid, nanti kufur, nanti murtad, nanti ini. Inilah kampret-kampret ini. Yang akhirnya membuat orang Islam belangsak hari ini, susah. Susah ibadahnya, susah dunianya, susah ininya, susah matinya. Akhirnya nggak sadar kamu dikirimkan menjadi bentuk yang lain. Karena kamu tidak kenal pada Allah. Salatmu tidak kenal pada Allah. Ibadahmu tidak kenal pada Allah. Terus mau apa? Ramadan datang berganti. Tadi semua. Adzan datang silih berganti. Salat dilakukan tiap waktu. Ngaji, baca one day one day. Tapi nggak ada dampak sama sekali. Tadi semua. Pada akhlak, pada perbuatan, pada kebahagiaan. Pada cara pandangmu yang salah. Terus penyakit kulitnya sembuh-sembuh. Tadi semua ya. Mari sahabat di Ramadan hari ini. Bakar Ramadan itu, dari kata Ramadan udah panas. Bakar di Ramadan ini. Supaya kita nanti Idul Fitri kembali. Maka Abah sudah bikin program tadi semua ya. Dari hari pertama Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan. Coba ikutin ya apa yang ajarkan. 7 amaliyah di Syirun Iblisiyah. Syirun dari Muhammadiyah sampai Syirun Ilahiyah. Dan setiap hari ada yang kamu serahkan. 3 jari-jari ruas pada jarimu itu kembalikan pada dia. Nah inilah kita harus mengerti. Karena Allah sudah mengatakan tadi. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada'an. Kemudian apa? Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Lebih dekat kepadamu antara leher dan lehermu. Bahkan dalam hadis qudsi kata Allah, aku lebih dekat padamu lebih pada kamu daripada kamu. Tuh bayangkan. Tidak berpisah antara kapas dengan baju. Tidak berpisah kapas dengan softtek. Ya, tidak berpisah kapas dengan BH. Nah terserah kapas mau jadi BH boleh, menjadi softtek boleh, menjadi jaket boleh, jadi baju boleh tadi. Menjadi si Umar boleh, si Usman boleh, si Adi boleh, si Suripto boleh. Inilah dia. Makanya tadi dia mentajalikan dirinya itu disebut dengan zaij, wenang. Wenang menjadikan dia jadi apa? Maka segala apa yang ada ini adalah dia yang menjadi. Maka itulah Allah itu wujud. Wujud itu adalah ada. Pada apa wujudnya? Tergantung. Maka dia lihatlah. Semua yang hadir di sini adalah utusan Allah. Itulah disebut abada ya'budu ibadatan. Mengabdi pada Allah. Tuhan terjali menjadi kerikil. Tuhan terjali menjadi pasir. Tuhan terjali menjadi semen. Tuhan terjali menjadi besi. Tuhan terjali menjadi tajali. Jadilah bangunan yang bisa kamu nikmati. Tuh. Tadi semua. Dia semuanya. Dari mulai kosong ini semua sahabat. Dia mentajalikan dirinya. Dari semua. Jadi apapun. Jadi mangga, jadi ini, jadi itu. Jadi bawang putih, bawang merah, bawang apa semua. Lihat.
Coba manusia sadar dengan itu semua. Ini semua hanya tentang kisah dia. Ini semua tentang kisah dalang. Dalang yang memiliki asmaul husna, kesempurnaan. Dia ingin kamu itu adalah tadi semua. Ini sedang dia menggunakan kamu untuk memerankan peran dia. Bukan kamu yang berperan. Nah inilah yang terjadi hari ini. Maka dikatakan al-kaunu kullu zulmatun wa inama ana rohuduhurul haqiqihi paman ro'al kauna walam yashadu. Siapa yang melihat kaun tapi tidak melihat Allah. Tadi kata Abu Bakar, aku melihat Allah dulu baru melihat alam. Tapi Umar, aku melihat alam bersamaan dengan melihat Allah. Melihat Allah bersamaan dengan melihat alam. Tapi kata Ali dan Utsman, aku melihat Allah setelah melihat alam, barulah aku melihat Allah. Maka di sini ada dikatakan adalah paman ro'al kauna walam yashadu pihi au indahu au qablahu abadahu. Pada saat kamu boleh melihat langsung. Begitu lihat asbak, kamu lihat dulu kayu. Itu Abu Bakar. Abu Bakar itu begitu lihat asbak, lihat kayu. Artinya itu. Maksudnya Abu Bakar berkata, aku melihat Allah sebelum melihat alam. Asbak ini alam. Abu Bakar melihat kayu sebelum melihat asbak. Tapi Umar bersamaan dengan melihat pertama asbak dulu. Bersamaan melihat asbak dia melihat kayu. Oh, adanya si asbak itu adalah karena adanya si kayu. Begitu. Tapi Ali udah makai dia sama Utsman. Santai dulu dia sebentar. Makai dulu asbak buat udud. Baru dia sadar. Oh, ternyata asbak itu kayu. Nah itu. Nggak ada bedanya, begitu tuh sama. Ya, ini tentang tauhid sahabat. Tidak ada. Makanya la ilaha illallah itu tiada yang lain. Tiada yang nyata. Tiada yang wujud. Tiada yang berkalam. Tiada yang mendengar. Tiada yang melihat. Tiada yang berilmu. Tiada yang bergerak. Tiada yang diam. Kecuali illallah. Semuanya hanya dia. Maka itulah sahabat. Dikatakan Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi semua. Ya. Nah ini ya bagaimana kita memandang tadi semua adalah sesungguhnya. Maka kenapa satu ada haro wis ngadohirkeun Allah wujuda kula syai'in udah ngadohirkeun kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu li annahu kana satune asbak kayu satune kayu yang mendohirkan si asbak kayu al batin bati. Allah itu batin pada asbak kayu itu. Allah itu batin pada dirimu. Maka di amaliyah Ramadan ini abah ajarkan tadi semua. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. La ilaha illallah batinku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tuh. Tadi semua. Tadi kata siapa? Kata si asbak ini. Tadi semua. Lenyaplah aku ke dalam kosong kata asbak kayu tadi semua. Ya. Bahwa Ahmad dan Muhammad itu adalah kayu pada nyata pada diriku. Tadi semua. Ya. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, sesungguhnya sebenarnya diriku adalah, ruhku adalah si kayu. Dan wujudku adalah Muhammad. Dan dohirku adalah Muhammad. Tuh. Adapun rupaku si Adam. Nah, rupanya ini si Adam. Wujudnya si kayu ini Muhammad. Tapi kayunya Allah. Begitu tuh, gak ada bedanya tuh. Tapi ini kisah tentang nur. Artinya nurun ala nurin. Bukan tentang sosoknya, ingat itu. Kata Abah juga. Karena semua makhluk ini ada al-alamu mir'atu al-haq. Semua ini tajalliyat ta'ayunat, bayangan. Karena sekarang makanya semuanya diawali dengan Allahu nur. Kalau udah nur, berbayang, bayangan. Maka wayang kita ini semua adalah diciptakan bayangan. Semuanya bayangan. Wujudnya bayangan. Hidupnya bayangan. Bayang semuanya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah mana yang berbuat bayang. Nah, sekarang sudah tajali semuanya. Yang tadinya adalah katakanlah. Ayolah semua ya. Ya sahabat semua. Nah di hikmah yang ini lebih jelas lagi. Ya. Inilah hikmah yang Abah suka pada saat membahas wujudnya Allah. Betapa nyatanya Allah. Tadi semua ya. Maka Allah berkata kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu kullu syai'in. Ada kullu syai'in halikun. Lihat kata Quran. Kullu syai'in. Segala sesuatu hilang. Kecuali wajahku. Nah inilah. Maka Allah berkata. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Tuh. Ya. Ini yang harus kamu pahami. Kalau nggak begitu. Kamu tetap aja salatmu puasamu. No. Tadi semua. Ya. Hanyalah songok daging dan tulang yang melakukan ruku sujud. Tapi tidak menyadari. Bahwa kamu yang disolatkan. Bahwa kamu yang dihidupkan. Coba kamu saksikan wayang. Kalau ada cepot ruku sujud, siapa yang dahulu ruku dan sujud?
Maka disinilah Abah menyaksikan Imam Syafi'i dipitnah. Dan sekarang Abah sudah menemukan itu faktanya. Karena nggak mungkin Imam Syafi'i yang sekarang ini hari ini seolah-olah kayak imam yang jauh dari Allah. Nggak mungkin. Disinilah Abah sudah. Karena Imam Maliki sekalipun sudah tidak memasukkan rukun sholat. Niat sholat pada sholat. Kata Imam Maliki, siapa yang sholat? Siapa yang niat? Nah itulah. Maka bagi orang-orang tauhid, maka sebelum melakukan sholat diawali dengan tadi. Dengan qasad, ta'arud, ta'yin, ihram. Maka tadi tidak ada sholat kecuali dengan takbiratul ihram. Banyak orang takbiratul ihram tapi tidak mengerti. Bagaimana menghilangkan tadi semua. Sebenar-benarnya aku ini af'al Allah. Katakanlah dirimu itu. Kata baju, aku ini af'al Allah. Tapi kemudian masukkan ke asma. Sebenar-benarnya baju ini nggak ada. Yang ada kain. Tuh berarti masuk ke asma. Sebenar-benarnya kain ini nggak ada. Sebenarnya adalah yang ada hanyalah benang. Sebenarnya benang itu nggak ada, yang hanya kapas. Itu takbiratul ihram tuh, mari ditarik dari bawah. 4 masjid. Allahu Akbar di sini. Allahu Akbar. Kamu kembalikan tuh Allahu Akbar itu dari semua. Sebenarnya tubuhku afalnya, sebenarnya hatiku asmanya, sebenarnya ruku sifatnya, sebenarnya ada syirku adalah zatnya. Akbar, habislah kamunya. Biarkan yang sholat tinggal tadi. Kalau sugus yang sholat maka ditolak oleh dia. Yang sholat harusnya adalah gula dan manis tuh pada si permen sugus. Harusnya yang sholat itu adalah gula dan manis pada permen kopiko. Si Adamnya udah matikan, lepaskan. Maka takbiratul ihram. Maka si Adam walaupun pergi haji harus pakai ihram. Tutup. Qasad, ta'arud, ta'yin, ihram. Supaya apa? Supaya kamu bisa munajat. Siapa yang munajat? Tadi ruh, zat dan sifat tuh. Ini aduh, nggak apa-apa. Kalau ya udah bah, yang penting mereka udah rajin. Masalahnya bukan rajin. Tadi masalahnya bukan di situ. Karena ini sudah kita negara paling tidak bahagia, paling korban judi online, paling tidak pembunuhan di mana-mana, anak membunuh inung, inung membunuh anak. Ini masalahnya sudah hancur. Jadi kalau kita nggak ada keinginan untuk merubah hari ini terus kapan? Sadarilah saudaraku, bangun dari tidur, kita ini telah ditipu. Sadarilah itu. Agama kita telah diacur-acur karena kita negara kalah perang. Sehingga syariat itu tidak berdampak akhirnya apa-apa. Nah inilah yang tadi semua ya. Makanya Abah saya tuh teriak terus masalah ini. Karena Abah sudah menemukan fakta-fakta yang jelas tentang itu semua. Akhirnya manusia terjebak pada ritual yang tadi angan-angan kosong di negeri akhirat itu. Tadi semua ya. Karena kamu nggak ngerti. Silakan kamu tanya Abah, jelaskan pakai ilmu apa. Mau pakai geologi silakan. Mau pakai ilmu apa? Fisika boleh, kimia boleh, biologi boleh. Ilmu hadis juga boleh. Karena sekarang ini sudah betul-betul Islam sudah jadi korban, jadi jongos semuanya. Ya. Mau kapan Islam itu bangkit? Kiamat. Kapan kita mau kiamat? Tadi semua. Kalau nggak kiamat kan dari diri kita. Kiam bangkit. Bukan hanya ungkit-ungkit dan kiamul lail. Kiamatkan dirimu, jiwamu selamatkan. Bebaskan dari tidur. Bebaskan dari apa? Karena dilakukan oleh jiwa yang tidur. Kenapa kata Nabi? Lihat kita pikir. Bolehkah orang tidur sholat? Tidak. Bolehkah orang gila sholat? Tidak. Bolehkah orang mabuk sholat? Tidak. Terus sekarang kalau orangnya masih tidur, masih mabuk, masih gila, harusnya dibawa ke Cilendek. Tadi semua. Tadi karena ini tentang kesadaran. Dan apa kurang dalil dari Allah. Dan bahkan kurang dari Rasulullah dan dari ulama. Sampai Nabi berkata, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Tadi semua. Orang sedang tidur, mimpi sholat, mimpi terawih, mimpi puasa, mimpi haji, mimpi umroh. Akhirnya ini yang terjadi hari ini. Coba. Korbannya sudah bukan lagi orang-orang bodoh. Sekarang udah sampai pada topnya. Bahkan Menteri Agama sudah 4 hampir. Kurang apa bukti? Kurang apa? Mulai sampai kapan kita mempertahankan metodologi yang salah itu? Kalau kamu ingin nggak bukti kita ini salah, lihat saja. Di negara-negara yang paling religius, paling hancur hari ini. Negara-negara paling merasa soleh, merasa ibadah, merasa ahli ibadah. Mau Afghanistan, kayak mau Suriah, kayak mau Libya, kayak mau Irak, kayak mau mana semua. Bahkan hari ini satu-satunya tinggal
Islam yang sebetulnya yang sejati itu Iran. Kau tuduh juga Syiah. Dari semua. Sehingga karena kau benci kepada Syiah, benci kepada keluarga Nabi Ali dan Fatimah, sehingga kau lebih dengar kepada kata Bukhari, lebih dengar lebih pada siapa Imam Abu Hurairah. Tapi kamu kalau Umar, Utsman, Ali semua, Abu Bakar hilang semua. Mana keterangan mereka? Sadarkah orang Islam hari ini? Justru hadis-hadis muncul dari orang-orang yang belasan ribu kilometer dari Nabi, yang tidak pernah ketemu Nabi. Baru dikumpulkan 200 tahun kemudian. Terus kamu yakin itu? Nah inilah yang harus dipahami, karena agamanya nggak pakai nalar. Semua ya. Marilah kita semua. Kita masuklah ini aja ya. Ini karena ini kita untuk merasakan bagaimana begitu dekatnya Allah dengan kita. Ini yang harus lebih penting. Karena Nabi mengatakan abdolu, maka katakan Nabi mengatakan abdolu, bahkan termasuk abdolu dikri, dikir yang paling abdol, abdolu makul tu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tuh, bagaimana kita mengembalikan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Sekarang Nur Muhammad seolah-olah dihilangkan. Itulah yang berikan syafaat tiap hari padamu. Dari semua. Dijadikan Muhammad yang sosok, yang punya bini, yang punya laki, yang punya anak. Inilah kegagalan dalam tauhid sebetulnya. Sementara Muhammad yang mensyafaatmu tiap saat. Wujudmu karena wujudnya Muhammad. Laulaka lama khalaqtul afla. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Nur Muhammad itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu jadikan pada sosok seseorang. Inilah mulai kehancuran dari semua ya. Jadi kullu syai'in halikun ila wajahu. Dikatakan ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Camkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu. Tuh. Selain Allah itu palsu. Ma fi qalbi ghairullah. Palsulah yang selain Allah itu. Itulah yang dikatakan dengan dikatakan bahwa wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Al aqwan dohiruha girrotun. Setiap akwan ini dohirnya tipuan. Tadi semua. Mari kita jangan salah pandang. Silakan warnanya apa, kulitnya apa, bagaimanapun bentuknya rupa, apapun sukunya, agamanya, kau pandang Allahnya. Selamat kamu. Syuhudul kasroh bil wahdah. Maka itulah kata Abah juga, kenapa pendiri bangsa tentang ketuhanan yang Maha Esa. Silakan Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya Kristen. Hanya Tuhan satu Allah sebetulnya. Itulah Nabi bersabda. Yahudi menjadi 71 golongan. Kulluhum pinar, satu yang selamat. Nasrani 72 golongan. Kulluhum pinar, satu yang selamat. Islam 73 golongan. Kulluhum pinar, satu yang selamat. Mana yang satu selamat itu? Innama ilahukum ilahu wahid. Adalah orang yang sudah bebas dari penyakit kulit. Yang sudah memandang semuanya. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuallu fasama wajhullah. Aku hanya melihat Nur Muhammad pada segala yang dohir. Dan aku melihat Nur Muhammad di sebalik yang dohir itu yang batin. Wal awal dia. Wal akhir dia. Wal dohir dia. Wal batin dia. Sebenarnya yang akhir itu yang awal. Sebenarnya yang dohir itulah yang batin. Pada satu titik. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awal. Karena adanya akulah segalanya dohir. Kata Allah. Maka dibagilah segala isi alam ini dohir batin Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad. Begitu. Adapun cangkangnya si Adam. Maka kata Abah, dunia ini tentang Allah dalam wujud Muhammad dalam berupa Adam. Apapun yang bernama Adam namanya. Berhentilah juga mengimani bahwa Adam itu manusia pertama. Inilah juga kegagalan. Hari ini kamu bakal dipermalukan oleh teknologi. Pada saat diketahui ternyata Adam itu bukan orang pertama. Karena Adam itu istilah Tuhan. Bukan pada sosok tapi pada peran. Tuh. Sama seperti Muhammad. Muhammad juga bukan orang. Mari katakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Seolah-olah kamu, hei manusia, hei insan, berjalanlah kamu lahir sebagai Adam, jangan mati kecuali sebagai Muhammad. Begitu sebetulnya itu dalilnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali sebagai Muhammad. Itu yang harus kamu sadari tadi semua, ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, ya sahabat, ya.
Makanya di sini adalah mari kita masuk pada hikmah yang dijelaskan. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Camkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu batil. Wa kullu ni'aimin la mahalata zailun. Dan tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rasa. Artinya segala yang nampak permukaan kulit ini adalah akan lenyap. Semua ya. Maka hikmah yang selanjutnya adalah kaifa yatasawwaru ayyubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dibayangkan baju ini terhalang, kapas terhalang pada baju ini, sementara baju ini tidak akan ada kalau nggak ada kapas. Bagaimana terhalang kayu oleh asbak kayu ini, sementara tanpa kayu tidak ada asbak kayu ini. Bagaimana kamu terhalang dari Allah, sementara tanpa Allah nggak ada kamu itu. Coba sadari itu, bukan pada ungkat-ungkat dan doang. Tadi semua. Kalaupun mau sholat silakan, tapi siapa yang bergerak sholat? Tadi nggak ada bedanya sholat dengan ngarit sebetulnya. Kalau kamu sadar, sesungguhnya yang intinya bagi Tuhan itu siapa yang menggerakkan muhariknya, bukan tentang judulnya. Tadi semua, ya. Inilah ini manusia mengkata, oh ini ibadah, ini bukan ibadah. Pada saat tiba situ, di kantor madog, maling. Tadi kamu bedakan. Tadi semua, ya. Di rumah sebagai kiai, pondok pesantren, begitu ke kantor Menteri Agama, di badong pula tuh jatah haji. Tadi. Nah inilah. Karena sekarang manusia berpirok antara Tuhan. Begitu disebutkan menyatu, wah gak ada manunggaling. Kejawen. Saya lebih respect dengan kejawen. Dan sudah wiwitan. Jelas. Dia merasakan kehadiran Tuhan. Daripada sekarang orang Islam tiap hari ungkat-ungkat dan tapi nggak merasakan kehadiran Allah justru. Sholat sedikit rasa mulia, sholat sedikit rasa soleh, boga ilmu dikit ustad, punya ilmu dikit kiai. Tadi semua. Mulailah berperan dan jago mangan pakai judul kiai itu. Nah, ini yang terjadi hari ini. Dan semua. Tadi semua. Saya gedek menyaksikannya hari ini. Kalau nggak dibenarkan hari ini, kapan? Kita akan dijajah oleh Yahudi ini, oleh Zionis ini, tadi semua, ya. Ingat tadi, yang begini juga dia tuh, karena dia tuh jengkel tuh, tadi semua. Manusia yang ada sadar-sadarnya, tadi semua, ya. Tadi, kaifa yatasawwaru ayyubahu syai'un. Udahlah, nggak usah munafik kalau sama abah. Udah ngerti kok, kalau abah sudah melihat secara batin kok. Tadi semua, kalaupun kamu sudah tadi nih di masjid, sallallahu alaihi, benar bagus, tapi tetap biasa sampai pulang. Perubahan. Inilah persoalan makhluk hari ini, munafik. Dan Allah sudah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amana billah. Mereka berkata iman pada Allah, tapi mereka enggak iman. Islam yang bukan muslim, iman yang bukan mukmin, ihsan yang bukan muhsin, sujud yang tidak pernah menjadi masjid. Karena kau tidak pernah lahirkan Muhammad pada dirimu. Karena kau adalah tetap engkau, bukan Muhammad. Harusnya kau Muhammad. Muhammadkan dirimu. Dari semua. Karena Muhammad, hanya Allah hanya hadir bersama Muhammad. Sadari itu. Maka kaifa yatasawwaru ayyubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu pada Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Ya iyalah. Bagaimana dia ada kalau bukan dia yang mendohirkan? Bagaimana adanya asbak kayu kalau bukan kayu? Dari semua. Bagaimana kitab ini akan hadir kalau bukan si kertas? Tadi semua. Dari apa? Dari pohon bambu. Tadi semua. Bagaimana baju ini ada kalau bukan si kapas? Tadi semua. Ya. Semuanya hanya begitu. Maka kenapa dia berkata, inna rabbaka atau binas, Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Pada apa? Pada wujudmu, pada hidupmu, pada kalammu, pada basormu, pada samamu. Kalau udah begitu akan muncul sifat dia yang lain selain Rahman, Rahim, Tawwab, Afu, pemaaf, penyayang, pengampun dan semuanya. Sekarang malah kebalik, ibadahnya banyak, membenci, pendendam, pendengki, pengadu domba karena penyakit kulit tadi. Akhirnya sifat Allah yang tadi harusnya kamu rasakan nikmati, Al-Ghani kaya, Al-Mughni kaya, Ar-Razak banyak rizki, Al-Fatah kamu itu sudah futuh, sudah bahagia, ilmu futuh padamu, rizki futuh padamu, apapun. Semua. Ini makanya kaifa yatasawwaru ayyubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana Allah bagaimana kayu terhalang oleh asbak kayu sebetulnya yang dohir yang kelihatan, ternyata yang batin itu tadi ada harawis ngadohirkan kayu wujuda kulla syai'in menjadi
asbak kayu. Li'annahu karena satu kayu al batin. Ternyata batin itu. Maka tadi setiap yang batin yang dohir. Tuh ternyata batin itu bagi Allah ijtima. Nggak ada batin Allah itu berpisah. Lain batinnya si Adam. Kalau si Adam, kalau dia batin pasti dia bukan dohir. Kalau dia dohir pasti bukan batin. Tapi Allah dia batin ya dohir. Berarti kalau begitu yang dohir ini ya Allah. Setiap yang dohir itu yang batin. Ingat itu. Termasuk pada dirimu. Karena kalau nggak begitu itikadnya. Terus sholatmu itu untuk siapa? Untuk apa? Bukankah kamu ingin meraih kebahagiaan? Dan yang bisa memberikan bahagia itu dia, sang hidup semua. Ya. Maka dilanjutkan. Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu. Padahal dia yang nampak dohir pada segala sesuatu. Ada harawis kadohirkan kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu li'annahu karena satu kayu al batin. Tapi batin ya dohir pada dia. Watawa dan tugas daripada si asbak kayu ini adalah menghilangkan wujuda kula syai'in li'annahu karena satu kayu adohir tuh. Yang tadinya fana si asbak kayu ini sekarang abko. Setelah abko dia akan bako bersama kayu. Si asbak kayu ini akan bako bersama kayu. Maka itulah Nabi berkata, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril bako. Tuh. Kamu tidak akan lagi mati. Maka tadi kata Abah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya nyicipin. Tadi semua, ya. Maka dunia ini abadi. Kalau kamu sudah ngerti. Kalau enggak, ya kalau kamu ya pasti hancur. Tadi semua. Karena kamu ingin hancur. Ya hancur. Tadi dikatakan. Kaifa yutasawwaru. Yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan hijab oleh sesuatu. Padahal dia kayu. Nampak pada asbak kayu. Sama. Dia Allah nampak pada abasya itu. Ini kamu jangan pandang yang ngomong ini siapa. Makanya ngomongnya nggak ada yang aling-aling. Ya. Takut oleh siapapun. Takut. Semua. Ya. Pahami. Ya, inilah yang dikatakan tadi. Maka dan di hikmah yang lain satu kali berkata abaha geus ngawanangkeun laka kepadamu antandur lihatlah kamu dan di luar kamu. Ma yang berkaitan dengan segala apapun. Makhluk ini semua. Fil mukawwanat. Ternyata semua mukawan itu kawana. Ternyata semua makhluk itu khalik. Ternyata semua yang dohir itu yang batin. Ternyata semua yang akhir itu yang awal. Semua mukawan itu kawana. Semua makhluk tadi. Semua marzuk itu si rozik. Semua makhluk itu si abid. Semua ada si madgur itu si dikir. Semua. Maka pada saat si makhluknya justru mengakui dirinya ada yang ada, maka hancurlah dia. Waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Pada saat engkau melalaikan si dikir, hei madkur, hancurlah kamu. Pada saat engkau melalaikan si rojik, hei marjuk, malah kau yang petentang-petenteng cari riji ke kiri ke kanan, tadi semua kau tidak sadar. Akhirnya abring-abringan bawa obor cari api. Sungguh aneh. Mana mas menyalakan rokok? Dari apa? Api menyalakan rokok. Terus yang kamu bawa itu obor. Allah di diri nggak dikenali. Tapi carinya kemana-mana. Mas kemana mas? Lagi lapar. Mau ngapain? Boleh mangan. Ada semua. Ya. 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 Aduh si Umi ini. Iya. Sedang apa? Boleh mangan? Ada semua. Ya. Apa yang kamu bawa? Ini saya bawa paket makanan nih dari Hoka-Hoka Bento. Berapa banyak? Wah 1000 paket lagi digendong nih. Terus kamu cari apa? Cari makan lapar. Nah, itu sama. Manusia-manusia cari Tuhan. Itu maka Syekh Arsad Banjari. 20 tahun aku ke Hijaz. Cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Pada saat aku pulang pada ke kampungku, barulah aku ketemu Allah dan Muhammad.
Mana kampungnya? Bukan Kalimantan nih kampungnya tadi. Yang jadi penjara kepada Yusuf. Inilah kampungnya yang menjadi iblis pada Adam. Inilah kampungnya yang menjadi gua kepada Ashabul Kahfi. Inilah kampungnya yang menjadi Fir'aun pada Musa. Inilah kampungnya yang membuat Nuh kebanjiran. Coba kamu sadari itu semua. Maka tadi kalau kamu mencari Allah nggak tahu mana Allah ya. Tadi semua. Bagaimana mungkin yang mencari yang dicari? Tadi. Nah, inilah hari ini manusia buta tauhid, buta Allah. Kalau kamu ingin cari Abah, insyaallah kamu akan bahagia, sugih, senang. Seluruh alam meresponmu. Karena kau sudah jadi rahmatan lil alamin. Jauhi orang-orang yang mengatakan hulul, itihad, wahdatul wujud. Manunggaling kaulah Gusti, saya Siti Jenar, apalah. Tinggalkan tuh orang kayak begitu. Dia biarkan dia susah hidupnya. Dan dia nggak ngerti. Coba cari tuh yang kayak ngomong gitu. Pasti itu dia belum senang hidupnya itu. Tanya batinnya. Kalau Abah sih nggak usah lihat. Dia ngomong begitu lihat bat dadanya. Pantes. Orengan dadanya. Tadi belum menemukan kehidupan. Ternyata dia hanya teriak-teriak. Tapi dia belum bisa membuktikan apa-apa loh. Kelut jeung aing. Tadi semua. Semua. Ya. Tah perep tah. Semua. Ya. Inilah yang terjadi. Makanya tadilah. Golongan-golongan si berat kayak begitu jangan didengar tuh. Tadi semua ya. Orang-orang Wahabi, orang-orang Yahudi, orang-orang tadi Sebalwi, orang-orang itu tuh. Kampret-kampret tuh jangan kamu deketin tuh. Ya. Yang nggak ngerti itu semua. Ya. Inilah ya. Ini baru kedua nih. Dari hikmah yang panjang ini sebetulnya. Termasuk juga sama. Kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu? Padahal dia yang terlihat sesuatu. Bagaimana mungkin? Coba kamu bagaimana cara menutup kayu pada asbak kayu ini? Pak Budi? Pak Johara? Bagaimana untuk menutup Pak Budi, Pak Johara supaya kayu ini nggak kelihatan pada asbak kayu? Bisa nggak? Nah seperti itulah kau melihat Allah. Bagaimana Allah akan kau tertutup? Melihat apapun. Maka kata dia walillahil masyriq wal maghrib. Ini sekelas Gus Bahajo. Nggak mungkin la tudrikul absyar. Tidak bisa melihat Allah, iya, oleh mata boncosmu. Coba kamu sadari dengan mata batinmu, maka melihatnya dengan ro'at, dengan nadoro, dengan basyir, dengan absar. Ya tadi mana yang bisa tadi? Bagaimana mungkin yang ada bisa menghalangi yang wujud? Coba, masa yang tidak ada menghalangi yang ada? Tidak mungkin. Adanya si asbak kayu itu karena adanya kayu. Wujudnya si asbak kayu itu karena wujudnya si kayu. Hidupnya si asbak kayu ini karena hidupnya si kayu. Bagaimana mungkin kayu akan terhalang? Maka di hikmah kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Tadi semua. Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal dia terlihat pada siapa? Bagaimana Allah terhalang oleh dirimu? Sementara dia yang ada, yang wujud. Maka la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana Allah, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Abah saya itu udah si ana, la ilaha illa ana. Pak Bud nih, sembahlah aku. Kul a'udzu birabbin nas. Robnya manusia, malikin nas, rajanya manusia, tuh. Ilahin nas, sesembahannya manusia, Robnya manusia adalah manusia, malikin nas, pemimpinnya manusia juga manusia, ilahin nas, sesembahan manusia adalah manusia. Itulah maksud Allah. Kenapa dibuat di penghujung? Setelah kau kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Barulah kau masuk pada kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh, bebaslah kamu dari penyakit hasad, hasid, hasud. Tadi penyakit kulit bebas, dadamu sudah bebas sekarang. Barulah kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Tuh, tidak ada lagi bisikan si khannas. Si khannas itu kan hilang.
Maka hari ini Abah menyaksikan ibadah si Honnas. Tuh. Karena kamu ya jin, kamu ya jin, kamu ya orang. Kamu manusia, ya kamu ya jin. Si Honnas itulah yang menguasaimu. Salatmu si Honnas, dikirmu si Honnas, manakibmu si Honnas. Sebelum kamu lepaskan pengakuan dirimu, meleburkan bahwa kamu ada tajalliyat ta'ayyunat, adalah bahwa tanajjulat, tajalliyat ta'ayyunat, semua. Ya. Baru si Honnas tadi. Baru tidak ada lagi berbisik pada kamu yang membuat kamu ragu. Tadi. Malikin nas ilahin nas min syarril waswas. Ingat, waswasil Honnas. Waswasnya si Honnas. Sekarang kalau Abah sudah menyaksikan, buat teman-teman yang sudah menyaksikan, kamu berjamaah tarawih katanya ribuan bahkan ada manusianya, ayah. Tuh. Hanya kamu yang bisa melihat itu. Karena semua itu si Honnas. Ingat itu. Kemarin ada jemaah tuh dari Kalsel. Jumatan kemarin. Dia sampai pulang. Karena di Jumat di masjid itu hanya dia yang sendiri. Cuma manusia nggak percaya. Ternyata kamu merasa sholat. Ternyata si Honnas. Kamu udah tahajud. Ternyata si Honnas. Yuwaswisu fi sudurin nas tuh si Honnas. Yang berbisik. Fi sudur di dalam dadamu. Minal jinnati wan nas. Pada jin dan manusia. Emang kamu ya jin, ya kamu manusia. Kamu bebas sekarang. Si Honnas. Dari si Honnas. Dari semua. Ya. Kemarin di Atakoh kemarin Abah dohirkan. Ternyata. Yang manakib. Yang Atakoh. Yang dikir itu si Honnas. Si Honnas ngikut dikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ternyata si Honnas. Di otak nama. Kapan cicilan bakal lunas. Cicilan motor. Kapan lunas. Cicilan rumah. Kapan lunas. Kapan miskin hilang kaya. Itu si Honnas tuh. Hidup susah dari tadi. Ingin surga. Ingin bidadari. Ingin surga. Si Honnas tuh. Ya. Begitu oleh manusia. Bukan apa-apa. Abah bukan siapa. Allah kata manusia. Ngajerit si Honnas. Muntah. Berteriak semua. Semua. Ya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Kenapa? Jin manusia. Jin manusia. Inilah kenapa kita harus tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Kembalikan semuanya kepada dia. Yang sebenar-benarnya wujud. Ini kita akan lanjutkan nanti malam insya Allah. Karena ini masih membahas tentang bab wujud. Dan ini adalah bab yang paling penting kepada kita. Supaya sifat Allah setelah kamu tahalli. Supaya dia tajalli pada dirimu. Maka disitulah kamu sudah akan surga. Kenapa surga? Karena dadamu sudah penuh dengan cinta. Hilanglah si Honnas yang selalu tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu berpisik, takut rugi. Kalau saya sodakoh, takut kurang. Kalau saya ini nggak gini. Maka tadi, kata Abah, satu-satunya ciri, kalau ingin jadi bebas dari si Honnas, nih sodakoh. Keluarkan pulus. Karena si Honnas itu yang nggak bisa itu. Dikir bisa dia. Bisa dia. Begitu. Keluarin duit. Oh enggak, takut kurang. Honnas. Si Honnas tuh. Pokoknya yang pelit-pelit itu si Honnas tuh sebenarnya Mas Budi. Ya. Itu saja ya. Sampai Allah katakan wahum yasabuna annahum yusir. Kalau selama si Honnas yang ibadah itu. Karena tadi dari awal si Honnas sudah berikrar tadi. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Illa ibadah kami. Kecuali kamu lepaskan aku. Tuh. Illa ibadah minhum al-mukhlasin. Kecuali dia sudah mukhlas. Sudah apa mukhlas itu? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun biaqilallah. Maka kalau begitu, tarawih kamu pun si Honnas. Tadarusan kamu si Honnas. Karena jin lebih fasih dari kamu. Tadarusnya. Kalau bilang sholat dia lebih khusyuk daripada kamu. Dari semua. Tapi hilanglah esensi daripada penghambaanmu pada Allah karena kau dikuasai. Pantas yang selamat itu sedikit. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun. Nah, itulah di sini si Honnas yang berkuasa. Yuwaswisu fi sudur dada. Semua ya. Coba. Ayo bangun dari tidur. Semua ya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tadi semua ya. Sekarang kamu sudah merdeka. Amal jatuhkan ini saja udah cukup ke surga.
kalau sudah bukan si Honas tadi semua. Ya, itu